Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini guna melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat serta salam lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa umatnya ke jalan terang menderang seperti saat sekarang ini. Ibu dulu mau bertanya, Nak, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Baik. Keadaan sehat walafiat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum Ibu memulai, marilah kita berdoa. Dan sebelum berdoa, kita membaca dulu surah Al-Fatihah. Tapi masih ada anak-anakku yang belum tahu apa itu Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah, Nak? Ibu. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum tahu Al-Fatihah itu Alhamdulillah. Ya. Baiklah, Nak, kita membaca dulu surah Al-Fatihah. Lalu kita lanjut berdoa. Siapa yang bisa, Nak, memimpin pembacaan Al-Fatihah dan doa sebelum mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang bisa. Irfan, Ibu. Ayo, Ya, Bu. Irfan, Nak. Iya. Bisa mulai. Baik, teman-teman, kita doa bersama-sama ya. Ya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kedua, menunjukkan contoh sikap bertutur kata yang lembut. Adakah di antara kalian anak-anakku yang tahu apa itu bertutur kata yang lembut? Ada yang bisa? Apa itu kata yang lembut? Ya, silakan nak. Ya, saya. Berkata yang lembut adalah berkata yang baik, sopan, dan santun, Bu. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Urbaya. Ya. Sebelum kita memasuki materi anak, kita istri dulu ya. Ya, Bu. Kalau ibu bilang tepuk satu, ibu tepuk satu kali ya. Nah, kalau ibu bilang tepuk dua kali, kita tepuk dua kali. Nah, kalau ibu bilang tepuk tiga kali, tepuk tiga kali. Ya, baik anak-anak, kita mulai ya. Tepuk satu kali. Nah, tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Iya, pintar. Nah, sekarang mari kita memasuki materi, yaitu bertutur kata yang lembut. Di sini ibu menjelaskan apa itu bertutur kata yang lembut. Ya, bertutur kata yang lembut adalah berkata yang baik, sopan, dan santun. Nah, ada pun berkata yang baik yang dimaksud di sini yaitu perbuatan terpuji yang dapat mendatangkan kebaikan dan meninggikan derajat baik di sisi Allah maupun di tengah-tengah manusia. Ya, itu bertutur kata yang baik. Kita harus berkata yang baik kepada seseorang, apalagi kepada orang tua, tetangga, saudara. Ya, kita harus berkata yang baik. Baik. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata pernah menasihati, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah yang bermanfaat. Ya, kita berkata kalau kita berkata sesuatu kepada orang lain bermanfaat, ya, ada manfaatnya. Sekarang kita beralih ke sopan, ya. Sopan yang dimaksud di sini adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai menghormati, ya, menghargai, tidak sombong, dan berakhlak mulia. Nah, di sini menghargai maksudnya di sini kita menghargai orang lain, ya, seperti kakak kita harus menghargainya. Membedakan ini kakak, ini adik, ini yang tertua, ini yang adik, ya. Tidak sombong, kita tidak boleh menyombongkan diri. Keberadaan kita tidak boleh menyombongkan diri, ya. Sopan termasuk dalam contoh perilaku baik.
diri. Jadi Memberikan sesuatu dan menerima sesuatu itu harus dengan tangan kanan, ya. Sekarang kita beralih ke santun. Nah, santun di sini merupakan sikap atau tingkah laku perbuatan yang dilakukan untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitar kita. Kita harus santun, ya, menghargai, menghormati orang lain, sama dengan kalau kita menghormati kedua orang tua kita, ya, menghormati kakak-kakak kita, tetangga kita. Iya, santun memiliki arti halus dan baik, sabar, benar, sopan, dan ya, kita juga selalu menolong orang lain yang merasa tidak punya ini, kita kasih. Seperti kalau ini si Apriani tidak punya pulpen, kita kasih temennya, nak, tolong kasih ke dia karena dia lupa ke bawah. Ibu. Dengan menjadi satu tim, kita bisa menghindarkan permusuhan atau konflik. Nah, kita juga dilarang untuk bermusuhan, ya. Itu permusuhan itu dilarang oleh Allah. Siapa yang selalu bermusuhan masuk di mana, nak? Neraka. Ya, itu makanya kita tidak boleh saling bermusuhan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Antara teman ini, teman yang ini tidak boleh bermusuhan, ya. Kalau kita mau masuk neraka, jangan bermusuhan, ya. Anak-anak sudah tahu kan apa itu kata yang baik, sopan, dan santun, ya. Nah, kita jelaskan lagi secara garis besarnya arti bertutur kata yang lembut. Adakah di antara anak-anak sekalian yang bisa menuliskan atau bisa membaca? Saya ibu. Saya ibu. Ya, coba, nak, berikut. Ya, coba Fatmawati. Ya, arti bertutur kata yang lembut. Bertutur kata yang lembut merujuk pada cara berbicara dengan penuh keterlembutan, kesopanan dan kehati-hatian. Ini berarti menggunakan bahasa yang ramah, penuh penghargaan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Biasanya, orang yang bertutur kata lembut akan memiliki kata-kata yang tidak kasar atau menyakitkan, dan mereka sering memperhatikan nada suara serta ekspresi wajah saat berbicara. Tujuan ini adalah untuk menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman dalam berkomunikasi. Ya, makasih, nak. Tepuk tangan dulu buat Fatmawati. Adakah yang bisa memberikan contohnya, nak? Ada yang bisa berikan contoh bertutur kata yang baik? Nah, coba, nak. Yang bisa memberikan contohnya. Saya Bu. Ya, coba, nak, Apriani. Coba yang bisa. Contohnya Bu, kalau kita minta uang sama mama, tapi mama ada uang enggak?
perbaiki bersama. Ya, kalau kata tidak lembutnya, ini salah. Anda harus ya. Contoh ada 3 ya. Apakah anak-anak sudah paham ketiga contoh ini? Bagaimana anak-anak? Sudah paham contoh ketiga bentuk kata yang karena sudah atau masih ada yang belum mengerti? Contoh tiga bentuk kata yang lembut. Kalau sudah paham, Ibu lanjut ya. Sebelum kita lanjut karena kita explain dulu ya. Kita explain dulu supaya tidak mengantuk karena jadi biasa orang mengantuk ya. Kita explain dulu. Ibu berikan contoh ya. Kalau ibu bilang lembut hebat, anak bilang aku hebat, kamu hebat.
ya. Alhamdulillah selesai ya. Sekarang kita memasuki kesimpulan dari materi kita ya. Ibu bacakan ya kesimpulannya. Bertutur kata lembut adalah cara berkomunikasi yang melibatkan pengguna bahasa yang penuh perhatian seperti sopan dan empati. Hal ini mencakup satu penggunaan bahasa positif, yaitu memilih kata-kata yang menyenangkan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain ya, di antara sesama kita tidak boleh ya. Yang kedua, tidak boleh bersuara keras ya. Menggunakan nada suara yang sama, menggunakan intonasi suara yang tenang, bersahabat ya. Yang ketiga, menghargai perasaan orang lain ya. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Penggunaan perkataan kita biasa menyinggung ya, kita harus menjaganya ya. Nah, menunjukkan empati